Jangan sampai badai itu membuat Bapak Ibu tenggelam. Bapak Ibu harus bisa bangkit melewati badai kehidupan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita harus sadar bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang mampu melepaskan setiap kehidupan kita dari badai itu. Kita tidak akan hancur, kita tidak akan tenggelam, tetapi kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab badai itulah yang akan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Badai itulah yang akan membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Badai itu sebagai pengingat buat kita, supaya saya semakin dekat dengan Tuhan. Tidak peduli badai itu disebabkan oleh iblis, badai itu disebabkan oleh diri sendiri, badai itu disebabkan oleh orang lain. Yang penting adalah kita tidak hancur. Yang penting adalah kita tetap dekat dengan Tuhan. Yang lebih penting adalah kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang lebih penting. Bukan badainya, bukan seberapa besar penderitaan yang Bapak Ibu hadapi. Yang lebih penting, di dalam setiap badai yang kita hadapi, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Mungkin badai itu karena kesalahanmu, mungkin badai itu karena perbuatanmu, tapi ingat, Dia akan menolongmu, Dia akan memperbaikimu, Dia menuntunmu supaya engkau tidak jauh dari Tuhan. Dia meluruskan jalan kita sekalipun kita tidak berdaya karena badai itu. Karena badai itu ternyata meluruskan jalan-jalan kita. Tergantung sikap dari setiap orang yang melewati badai tersebut. Kalau kita melewati dengan ketakutan, maka kita bisa tenggelam dalam badai itu. Tetapi kalau kita tahu Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kekuatan kepada kita, maka badai itu akan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Seperti para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami badai, tiupan angin topan yang begitu dahsyat, mereka masih ingat Tuhan. Memang mereka takut, yang membuat mereka khawatir, mereka bimbang. Tapi mereka tetap datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kita mau mati, bangun. Dan mereka disadarkan. Mereka mengingat bahwa masih ada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang akan menyelamatkan kehidupan mereka dari badai itu. Sekalipun mereka masih khawatir dan takut, tetapi mereka masih ingat Tuhan yang membuat mereka tidak tenggelam. Bapak Ibu, mungkin karena badai kehidupan, karena disebabkan masalah perbuatan dan tingkah laku kita, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, yang membuat kita dipermalukan sedemikian rupa. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, Dia akan mengangkatmu, karena kita begitu berharga di matanya. Tidak peduli badai kehidupan yang datang, disebabkan karena iblis, disebabkan karena diri sendiri, disebabkan oleh orang lain, tidak peduli. Yang harus kita pedulikan adalah kita tetap bersama dengan Tuhan, sekalipun badai itu akan mau menghancurkan kita.